Pemirsa, sejumlah titik di Jakarta bersiap menggelar perayaan pergantian tahun 2024-2025 mulai dari hiburan dengan panggung megah serta acara doa bersama. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan di sana, kita akan terhubung dengan reporter Garuda TV, ada Raisa Oktaviani yang ada di Silang Monas dan juga Maesa Putra di kawasan Bundaran HI. Pertama kita ke Raisa terlebih dahulu untuk menyimak seperti apa persiapan di Monas. Raisa, silakan bagaimana pantauannya? Jamie, kalau berdasarkan pantauan kami di kawasan Monas pada siang ini memang masih terpantau normal begitu ya. Jadi memang belum ada kepadatan pengunjung di Monas, tapi terlihat ini aktivitas masyarakat masih berwisata begitu ya di Monas, bermain di Taman Monas. Kemudian juga kalau Anda bisa melihat ini di belakang saya, area Cawan Monas pun masih dipenuhi oleh masyarakat yang nantinya akan naik ke Tugu Monas untuk menikmati pemandangan kota Jakarta. Jadi hingga siang hari ini memang belum ada kepadatan pengunjung di Monas, namun nanti diperkirakan Monas ini tentunya akan semakin ramai gitu ya, semakin sore karena ini seiring menunggu acara dari menyambut kegiatan Tahun Baru di Monas sendiri. Kalau kita berbicara soal rangkaian kegiatannya sebenarnya sudah diawali pada Senin malam dimulai dengan doa bersama atau muhasabah yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian untuk rangkaian yang bisa diikuti oleh masyarakat pada sore hari ini di kawasan Monas, Jamie, ini nanti akan ada panggung hiburan yang akan mewarnai acara pergantian tahun malam nanti begitu. Jadi memang untuk panggung hiburan ini nanti akan diisi oleh tari-tarian tradisional, kemudian juga nanti akan ada musisi ternama tanah air. Jadi memang akan banyak sekali keseruan di kawasan Monas. Untuk panggung hiburannya sendiri, ini nanti akan dimulai pada pukul 17 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat atau setelah pergantian tahun. Kemudian Jamie, yang tidak kalah menarik ini adalah kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat atau pengunjung adalah air mancur menari di kawasan Monas, tepatnya di sisi barat Monas. Ini nanti akan air mancur terbagi menjadi dua sesi. Jadi untuk sesi pertama akan dimulai pada pukul 19.30 hingga pukul 21.00. Kemudian nanti akan dilanjut lagi begitu di sesi kedua, jadi masyarakat ini bisa menikmati air mancur menari di Monas. Selain itu nanti juga akan ada video mapping yang ditampilkan juga terbagi menjadi dua sesi. Ini nanti akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 9 malam. Sementara itu nanti untuk di Taman Monas ini juga akan cantik sekali karena akan dihiasi oleh lampu-lampu. Ini nanti bisa menjadi momen yang dimanfaatkan para pengunjung untuk bersuah foto, kemudian juga untuk menikmati acara malam tahun baru di Monas. Selain itu Jamie, untuk pengamanan ini kalau kami pantau memang di area Monas juga sudah dilakukan pengamanan baik dari personel kepolisian, sebelumnya juga kendaraan taktis kami lihat juga sudah disiagakan di sisi barat Monas begitu ya. Jadi kalau secara umum memang untuk penjagaan atau pengamanan ini dikerahkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 1.500 untuk menjaga kawasan Jakarta Pusat yang nantinya akan disemarakan dengan acara pergantian tahun begitu. Nah, selain itu Jamie, nanti kita akan saksikan bersama-sama acara puncak dari perayaan tahun baru adalah kembang api yang nantinya akan menghiasi wajah Jakarta khususnya di Monas ini sendiri, Jamie. Kebayang seperti apa kan meriahnya di kawasan Monas. Dari Monas kita bergeser sekitar 3 km menuju ke Bundaran HI. Ada reporter Mahesa di sana yang juga nantinya akan menjadi titik pusat perayaan di kawasan Jakarta. Mahesa, silakan laporannya. Ya, selamat siang Jamie. Memang kalau misalnya melihat bagaimana situasi saat ini di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, memang ini saya sudah sangat tidak sabar sekali untuk menanti perayaan pergantian tahun 2025 karena ini antusiasme masyarakat di sini sudah mulai terlihat memadati dari Bundaran Hotel Indonesia. Dan Jamie, kalau misalnya bisa dilihat bagaimana saat ini di Bundaran Hotel Indonesia, ini memang sudah terpasang videotron yang nantinya memang ini mengitari atau memutari dari air mancur
Hotel Indonesia ini sendiri, dan memang nantinya Videotron ini akan menampilkan bagaimana pertunjukan yang akan ditampilkan di panggung utama di depan Plaza Indonesia. Kemudian saat ini panggung juga sudah mulai terpasang, dan tadi pagi sejak pukul 8 ini juga sudah dilakukan terus untuk sound system, kemudian juga beberapa artis dan penampil yang nanti malam akan tampil ini sudah mulai melakukan GR. Memang kalau misalnya ditanya ini ada kegiatan apa saja, Pemprov DKI Jakarta tepatnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah mengadakan 23 panggung sepanjang Jalan Sudirman hingga ke Jalan Merdeka Barat. Ini dari 23 panggung ini ada 20 panggung yang disediakan oleh Pemprov DKI dan juga ada 3 panggung dari pihak swasta mulai dari Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Taman Impian Jaya Ancol, dan juga yang terakhir ini ada City Vision yang berkolaborasi dengan DKI Jakarta, di mana pusat utama panggung hiburannya akan ada di lokasi saya saat ini di Bundaran Hotel Indonesia. Dan memang nanti di Bundaran HI ini akan ada panggung dengan tema Kirana Jakarta, di mana nanti di panggung ini akan tampil sejumlah papan artis yang nantinya seperti Yura Yunita, kemudian juga ada Ran, yang ini nantinya akan dimulai dari pukul 18.30 hingga 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga akan ada drone sebanyak 800 yang akan diterbangkan, kemudian juga ada video mapping, dan juga nantinya akan ada bazar-bazar UMKM yang berjualan di sini. Kemudian kalau misalnya dari rekayasa lalu lintas sendiri, Jamie, ini memang Dinas Perhubungan menutup sebanyak 31 ruas jalan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah di 3 titik utama di mana lokasi panggung hiburan akan diadakan, yakni yang pertama ada di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, kemudian yang kedua ini ada di Lapangan Banteng, yang ketiga ini akan berlokasi di Kota Tua. Kemudian memang kalau misalnya sepanjang perjalanan dari Sudirman hingga Tamrin ini akan ada 15 panggung dengan tema yang berbeda-beda, Jamie. Jadi ini sangat menarik karena masing-masing panggung akan menyajikan nuansa serta musik-musik yang berbeda. Ini kalau misalnya bisa diinformasikan, ini akan ada genre musik indie, kemudian ada koplo, ada 90s hingga tahun 2000-an, dangdut, dan juga nanti akan ada IDM. Kemudian nanti penutupan jalan ini akan dilaksanakan tadi pada pukul 15.00 hingga pukul 2.00 dini hari. Dan kemudian memang ini Dinas Perhubungan juga setidaknya menambah jumlah kantong parkir. Kalau misalnya kemarin hanya sebanyak 24 kantong parkir, pada hari ini Dinas Perhubungan menambah kantong parkir menjadi 33 kantong parkir, di mana ini bisa menampung sebanyak 21.503 mobil atau kendaraan roda 4 dan juga 19.582 kendaraan roda 2. Dan kemudian untuk transportasi umum sendiri ini para warga Jakarta tidak perlu khawatir untuk bisa melakukan pergerakan menuju pusat hiburan di Bundaran HI, karena ini layanan transportasi yang dikelola oleh DKI Jakarta ini akan mengimplementasikan tarif Rp1. Jamie, sebelum saya mengakhiri laporan saya, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Ke Bundaran HI bareng Kak Jamie sambil menanti pertunjukan kembang api. Jangan lupa buat resolusi sambut 2025 dengan penuh inspirasi. Jamie.